Nusantara. Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kami dapat menyusun presentasi ini. Presentasi ini berjudul penjelasan konsep wawasan Nusantara dan disusun sebagai tugas mata kuliah PKN. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan di masa mendatang. Latar belakang wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini penting untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan global seperti keragaman budaya, politik, dan ekonomi. Pemahaman wawasan Nusantara menjadi kunci dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar hukum yang melatar belakangi wawasan Nusantara adalah Pembukaan Undang-Undang 1945 yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewajiban warga negara dalam membela negara. TAP MPR nomor 4 MPR 1973 yang pedoman wawasan Nusantara sebagai cara pandang nasional. Konsep geopolitik yang melatar belakangi wawasan Nusantara adalah penerapan konsep geopolitik yang berfokus pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya sebagai negara kepulauan. Konsep ini menekankan persatuan geografis, politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan tujuan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. Satu yaitu wadah dan dua yaitu isi. Wadah atau geografi adalah wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara sebagai kesatuan wilayah kedaulatan. Yang kedua yaitu isi atau kehidupan bangsa. Mencakup seluruh aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan wawasan Nusantara itu terbagi menjadi 4. 1. Keutuhan wilayah NKRI, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam aspek geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. 2. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mengelola kekayaan alam dan potensi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional memperkuat kemampuan bangsa menghadapi tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri demi mempertahankan kedaulatan negara. Yang terakhir yaitu yang keempat, persatuan dalam keberagaman yang menciptakan harmoni di tengah keragaman budaya, agama, dan suku untuk membangun identitas nasional yang kuat. Asas dari wawasan Nusantara juga ada 6. 1. Yaitu asas kesatuan yang mengutamakan persatuan dalam segala aspek kehidupan bangsa meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kedua, yaitu asas kejujuran, menegakkan nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Asas keadilan, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh warga negara. Keempat, yaitu asas solidaritas, membangun kebersamaan dan rasa peduli antar sesama dalam mencapai tujuan nasional. Kelima, asas kerjasama, menjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan berbangsa. Yang terakhir yaitu asas keenam adalah asas ketaatan hukum, mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk menjaga keberaturan dan keadilan.
Manfaat dari wawasan Nusantara ada banyak. Contohnya, 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa solidaritas antar warga negara meskipun adanya perbedaan suku, agama, dan budaya. Menjaga keutuhan wilayah, membantu mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman disintegrasi. Meningkatkan kesadaran nasional, membentuk pola pikir yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Mendukung ketahanan nasional menjadi landasan dalam menghadapi ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mendorong pemerataan pembangunan yang membantu memastikan pembangunan tersebut tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Peran wawasan Nusantara dalam era globalisasi itu ada 2. 1. Penguatan identitas nasional. Wawasan Nusantara yang memperkuat identitas nasional dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan rasa cinta tanah air sehingga mampu menjaga keutuhan dan keberagaman Indonesia di tengah arus globalisasi. 2. Peran di kancah internasional. Wawasan Nusantara juga mendorong Indonesia untuk aktif dalam kerjasama internasional, menjalankan diplomasi yang menjaga kepentingan nasional, serta berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas global. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah konsep yang strategis menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kedaulatan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Konsep ini juga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman dan pengelolaan wilayah Indonesia secara adil dan merata. Dengan penguatan identitas nasional dan perannya di kancah internasional, wawasan Nusantara juga memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap terjaga, sekaligus mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memainkan peran aktif dalam perdamaian dunia.